Lancar atau tidaknya rezeki seseorang disebabkan oleh 3 hal. Apa ini, Pak? Pertama, orang itu tidak tahu bahwa dalam dirinya ada 11 pintu rezeki yang dalam harus diri terbuka. Kita ini? Ya, yang harus dibuka. Semua orang bisa? Semua orang. Jadi yang perlu kita tahu adalah kengkeneng pangsing megai pang pipes teko nyerang ragau. Nah, ini. Ini yang kita akan ada caranya juga? Nih bener pelajaran ini. Maksudnya kita tidak kerja tapi uang datang. Apa peruang ragau man? Wow, ini dan ini cita-cita hampir semua orang nih, gimana? Dan ini setiap orang pernah ngalami tapi dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Maksudnya penghasilan berupa uang atau anapi pada? Apa mobil begitu aja mobil nak kemang? Lah. Umah begitu, umah ada nak nyediang. Nah. Oh, bani kene. Om Swastiastu, Semeton Jak Bali, kembali lagi bertemu bersama saya dengan sesi bersama Bapak Kadek Siwe Ambare. Nah, kali ini Tiang akan bersama Pak Kadek akan membahas mengenai membuka pintu rezeki. Nah, mungkin Semeton ada yang sudah bekerja keras, ada yang sudah berdoa siang, pagi, siang, malam, tapi kok nasib saya tidak berubah atau tidak kaya-kaya gitu. Berarti ada gininya nih Pak Dek. Sebelumnya Om Swastiastu, Pak Dek. Selamat pagi. Senang sekali Pak Dek Tiang bisa kembali ngobrol bersama Pak Dek di sini di Moksa Temple. Nah, mungkin Pak Dek bisa diberikan penjelasan sedikit mengenai 11 cara membuka pintu rezeki. Nah, Tiang bingung sebenarnya Pak Dek. Kalau kan kata takdir Tuhan, ada kata-kata, nasib ini memang ditakdirkan untuk kalian, kamu ini karmamu ini untuk miskin gitu. Nah, gimana nih Pak Dek? Mungkin bisa dijelaskan Pak Dek. Kita ngomong masalah nasib dan takdir. Oh, beda nih Pak Dek? Ya. Takdir ini, takdir kita memang duduk di sini hari ini. Oh, kentan. Ya. Karena kita sudah pernah merencanakan. Takdir adalah rencana-rencana yang menjadi kenyataan. Takdir adalah rencana-rencana yang berarti yang direncanakan sebelumnya. Oke. Sekarang kita membuat rencana-rencana, nasib-nasib baru sehingga pada akhirnya akan menjadi takdir. Oke. Banyak orang mengatakan nasib dan takdir ada di tangan Tuhan. Salah total. Salah total nih Pak Dek. Makanya dia bingung. Memang mula nasib tadi nak lacur gitu. Karena banyak orang berpikir begitu, kudiang meraga nak mula nasib basan kene po mugai kene bo sembahyang kepuron ne bo kone oreno kan aja. Adi tilah nih berarti mula nasib begini gitu. Berarti salah nih Pak Dek. Ada Tuhan besar. Tuhan besar itu menentukan nasib buano agung. Ada percikan kecil dari Tuhan namanya Atma menentukan nasib dan takdir buano alit kita sendiri. Ya. Tuhan memberikan 3 alat kepada kita untuk menentukan nasib dan takdir kita. Alat itu adalah setiap orang dikasih otak. Betul. Setiap orang dikasih tubuh. Setiap orang dikasih hati. Berarti otak, tubuh, dan hati ya. Dalam hidup kita ini, kita hanya perlu belajar bagaimana menggunakan ketiga alat itu. Kalau kita gunakan otak untuk berpikir yang baik dan positif, kita lanjutkan menggunakan mulut untuk ngomong yang baik dan positif, kemudian disertai dengan ketulusan hati, maka nasib baik, takdir baik akan menghampiri kita. Sebaliknya, kalau kita berpikir negatif dan buruk, ngomong yang negatif dan buruk, melakukan yang buruk dan negatif, maka
nasib buruklah yang akan datang Itu menghampiri kita. memang cara kerja alam semesta nih Pak. Ya. Hukum alam semesta lah gitu ya, bisa disebut begitu nih. Apa yang kita alami, apa yang telah kita alami, itu kita sudah rencanakan sebelumnya, sebelum kita lahir. Oke. Tuhan berikan saya lahir lagi sekali. Oh, berarti Kita membuat kita yang program. merencanakan kita lahir ke dunia ini sebenarnya kita yang merencanakannya. Izinkan ibu saya ini namanya. Kenapa? Karena dulu saya pernah menjadi ibunya. Izinkan bapak saya ini namanya. Saya ada utang karma dengan bapak. Izinkan saya punya adik ini, teman sekelas ini, di SD, teman di SMP ini, teman di SMA ini. Pertemuan kita hari ini pun kita rencanakan. Oh, berarti di alam anggaplah di alam sang Suratmo kan dalam pada sederhananya nggih. Oh, kita yang memilih kan pada. Kita yang memilih. Meskipun karma kita A B C D kan. Kita yang memilih. Meskipun misalnya apakah pilihan nikah kita dikabulkan semuanya? Misalnya betul dia meminta lahir di ini Bang Dadina Sugih gitu. Itu semua kabulan dari permintaan sebelum kita lahir. Semuanya, tidak ada yang tidak. Maka tugas hidup manusia pertama itu adalah mengalami apa yang direncanakan sebelumnya. Maka apa yang telah terjadi itu patut kita syukuri karena cita-cita kita tercapai. Mohon maaf, Rada. Kalau misalnya ada orang yang lahir dengan tidak normal atau cacat, sama. Mereka yang ingin gitu. Izinkan saya lahir tanpa tangan karena dulu saya suka mencuri. Masa dia yang minta gitu, Pak? Karena waktu kita sebagai roh, sebagai atma asli, kita sadar betul mana salah, mana benar. Saya melakukan ini, saya harus membalas dengan ini. Artinya. Tetapi setelah kita berumur 1 tahun, kita lupa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya. Kalau kita udah lahir, kita lupa dengan apa permintaan kita nikah. Nanti begitu kita mati, kita ingat lagi. Padahal bukankah kamu yang minta? Dulu saya meminta ini sebagai istri untuk membayar karma, menyelesaikan karma. Padahal lagi sedikit saya karma saya. Kenapa saya lopotang istri saya? Kenapa saya sia-siakan dia? Nanti lagi lah saya turun lagi ke dunia untuk menyelesaikan karma dengan istri ini. Seperti itu. Maka tugas kedua kita lahir ke dunia ini menyelesaikan karma-karma dengan siapapun yang pernah kita lihat, sedang kita lihat, dan akan kita temui di kemudian hari. Maka cara termudah untuk menyelesaikan karma adalah hentikan untuk merubah pasangan Anda. Hentikan merubah orang tua biar seperti Anda. Hentikan merubah adik atau kakak. Cara termudah untuk menyelesaikan karma adalah membahagiakan mereka. Cara membahagiakan bukan memberi sesuatu, hanya menerima mereka apa adanya. Nah, konsep menerima mereka apa adanya niki mungkin pada bisa dijelaskan lebih lanjut, karena kan banyak juga quotes di bahkan influencer bilang kan, dalam konteks berpacaran atau berpasangan nih pada, jangan ada kata-kata terimalah pasanganmu apa adanya. Loh, ini keliru. Karena ketika kamu malas-malasan, ketika kamu tidak berbuat yang keliru kan, apakah kita tidak ingatkan dia, pasangan kita, misalnya sayang atau mama atau papa, kamu itu kok berjudi aja, kerjaan kamu itu kok begini aja. Nah, itu kan artinya tidak menerima apa adanya nih kepada. Di dunia ini, siapa yang mau dinasehati? Semua orang pasti tersinggung kalau dinasehati. Tidak mau. Tidak ada yang mau dinasehati. Tidak mau. Meskipun mereka senyum pun dalam hati pasti mereka. Maka tunggu sampai dia sadar, sampai karmanya itu selesai. Berarti cara terbaik ini kan menerima apa adanya kan pada. Kalau kita menerima, kita mendapatkan. Kalau menolak, tidak dapat apa-apa.
Oke. Nah niki dalam untuk terutama khusus hubungan bagi yang suami istri nih pada niki yang suaminya selalu gini, istrinya misalnya dalam konteks dia salah kan bisa kita apakah kita tetap menerima? Kita wajib menasehati. Kalau nasihat kita diterima ya baguslah. Oh, tapi kalau tidak kita juga harus menerima. Maksudnya tidak ujung-ujung nerima gitu, tapi tetap gini kalau memang tidak bisa gini ya terima. berjuang disertai doa. Kalau tidak ya selesai. Oke. Terima ya nak mulok itu ya. Betul. Ya. Ini permasalahan suami istri lagi kan? Betul. Sering sekali antara suami dan istri cekcok. Betul. Karena salah satu masing-masing pihak tidak menerima. Karena salah pilih istri. Kenapa wanita dipakai istri? Oh, kan perbedaan ini. Perbedaan inilah yang membuat pertengkaran. Karena istri kita perempuan, kita laki-laki. Ini yang banyak tidak disadari kan. Kenapa pasangan saya ini tidak sefrekuensi dengan saya gitu. Memang tidak. Kita laki, dia perempuan. Ibu kita beda, orang tua kita beda, pendidikan beda, pengalaman beda. Bagaimana bisa sama? Ini termasuk pengalaman dia juga Pak. Karena dia termasuk kalau dari konsep Bali kan termasuk telat nikah di atas 30 nggih. Dulu dia nih sulit cari pasangan yang sefrekuensi. Nih kene lain sih, sing sefrekuensi kok bong ngejane ben kalian ini sing sefrekuensi bong. Jadi mana? Jadi sefrekuensi jo. Sebenarnya tanya coba. Kenta dapat pada makanya. Dan dia frekuensi jaraga. Karena kita masih bisa memberikan apa kebutuhannya. Ya. Coba tidak. Satukan frekuensi. Artinya kita tidak bisa mencari pasangan yang 100% sefrekuensi menurut mindset kita kan lah pada ini. Ya, memang ada 1-2 minimal lagu ngelod dan yo ngelod kauhan lah gitu loh. Oke. Tapi seiring berjalan waktu kan bisa juga mungkin bisa sefrekuensi nanti. Untuk menjadikan satu frekuensi itu butuh minimal 30 tahun berpasangan Mario. Kentan ya. Iya. Makanya ada orang baru nikah Maro 1 tahun menikah, wih sefrekuensi cerai gitu. Padahal batu cara ngai Bali. Iya. Bahan apa batu? Paras. Kengkian ngadong batu aja paras nih. Kan saling gasak-gosok kan. Bin mecacak, bin menggosok, bin mecacak, bin menggosok. Butuh waktu. Maro nyak neket cek. Ya, oke. Ini minimal 30 tahun. Dulu waktu pacaran kan kita masih mengkab-kaban kan? Betul. Jadi kita pura-pura baik. Jadi kejang ini semua terbuka kan nih. Waktu pacaran kan pas pernah duduk gini kan? Ya. Berani ngentut? Pasti tahan. Sekarang? Los. Nikah umpamanya apa dia? Kayaknya gunung yang bukit yang jauh itu memang selalu indah kelihatan kita nih Pak. Jadi raga bonglah. Dadi nole nak lo lenang. Kaden boya jak luwung kan nak betul. Coba ajak ya nang 2 minggu ke Jumat pok mo. Nah nikah pun penyakit mungkin 99% manusia pada tidak pernah puas, bong lah kene dot nih gitu, bong lah kene. Sing ada luwungan kene Jumat kene karena itu merupakan jodoh yang kita cita-citakan sebelum kita lahir. Oke. Sejelek-jelek apa ukuran lagon ada luwung yo. Betul. Ya. Minimal kan ada aja ngai panah. Ya. Oke. Ya bong lah panah mau kita ngidang ragu. Betul Pak. Nah, kembali lagi konsep membuka pintu rezeki nih Pak. Ya. Nah, sekali lagi bagaimana nasib takdir yang kita inginkan, kita yang menentukan lewat pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Nah, makanya waktu Tiang sempat mendengar penjelasan Pak Dek Nika kan dari judulnya mungkin di YouTube nih, membuka pintu rezeki loh. Makanya ini berarti kita bisa melawan takdir
Tuhan berarti kan. Ya. Nah, Niko. Ya, bukan. Apakah Niko tidak mendobrak takdir alam semesta Niko? Nah, di kesempatan inilah apa yang telah terjadi kita tidak bisa rubah. Apa yang sedang terjadi kita tidak bisa rubah. Kita diberi kuasa untuk merubah nasib dan takdir kita ke depan lewat pola pikir, pola kata, pola perilaku. Oke. Lancar atau tidaknya rezeki seseorang disebabkan oleh 3 hal. Apa ini, Pak? Pertama, orang itu tidak tahu bahwa dalam dirinya ada 11 pintu rezeki yang dalam harus diri terbuka. Kita ini? Ya, yang harus dibuka. Semua orang bisa? Semua orang. Saat ini bisa saja pintunya Dek baru 3. Memang ada rezeki, tetapi tidak cukup. Tidak cukup, Pintu kan, ini kan angin kan? Betul. Kita buka lagi 3, lebih bagus. Nah, kita buka lagi 5, mengalir terus sekali. Ya. Nah, Niki. Tapi ke kisi-kisi dikit. Nah, pada mungkin lebih lanjutnya bagi teman-teman yang mendalami bisa langsung ke Moksa Temple. Ya. Yang kedua yang menyebabkan lancar tidaknya rezeki, orang itu tidak tahu doa bagaimana menarik rezeki yang ada di barat. Oh, menarik rezeki itu ada doanya juga, Pak? Ya, di selatan, di timur, di utara. Lodangin, klod kau, kajo kangin, beten, didor, itu semua ada. Oke. Meskipun, tapi juga harus diimbangi dengan perbuatan. Nika yang Pak Kadek katakan tadi kan? Pikiran, perkataan dan perbuatan kan ya. Baru kita berdoa kan ya. Oke. Terakhir, lancar tidaknya rezeki disebabkan oleh karma. Karma pribadi, karma keluarga, karma lingkungan, dan karma leluhur. Oke, ada karma leluhur juga yang melekat ke kita kan? Ya. Oke. Karma leluhur contohnya ide tabe pukulun dangyang nirarte. Oke. Ide kamu dua perti sentano. Ya. Sira pesen. Oh, tiang ide bagus manu abu. Sugro ratu. Padahal kita baru kenal. Kok kita mau sugro? Ini disebabkan jasa ide dangyang nirarte itu luar biasa untuk kita. Makanya kita keturunannya secara otomatis kita hormati. Oke. Itu. Yang kedua, lalu pak, ya lewat tangin tuh, melang kunci motornya. Bapan ya peka ya, onyang tukang maling tuh itu. Padahal dia maling. Padahal dia nggak maling. Tapi keluarga, kakeknya, bapaknya itu. Ini karma keluarga. Oke. Tadi karma leluhur, karma keluarga. Lingkungan. Sekeng nafi, tiang sekeng bangli. Gimana pemikiran Anda? Padahal di bangli saya ada nak budok. Meskipun saya ada. Ini kalau ini dalam konteks cewek ini biasanya pada kalau di Bali. Kan napi kayak belalang pasti cewek belalang pasti dianggap lah. Padahal tidak semua, padahal enggak juga kan. Sing ada gitu. Enggak, ya. Di Bangli kan karena ada rumah sakit jiwa gitu. Nah, itu ada sing kena sakit jiwa. Iya. Sekian napi tiang sakit Bangli, sakit munti, kodenmu pengemis. Ada pengemis padahal iya nak sugih itu. Iya. Itu karma lingkungan namanya. Sekarang karma pribadi. Raga nar cabe, win lalah sih. Dia nar cabe, win lalah tan. Oke. Ya. Nah, inilah yang harus kita bereskan. Kita punya karma misalnya. Karma masa lalu kita buruk, kita harus perbaiki, benahi. Nah, terkait dengan membuka nikah, pintu rezeki nikah, hubungannya dengan karma keluarga, leluhur pribadi nikah, kenapa? Nah, ini kan 3 yang menghambat rezeki. Pertama, pintu rezeki yang harus dibuka. Kedua, mantra atau doa harus tahu. Ya. Karma juga harus diselesaikan. Oke, siap. Itu ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Nah, nanti kalau mau lebih detail langsung sama Pak Kadek di Moksa Temple. Berarti
Kalau doa nih kok konsepnya gimana Mbak Dek? Misalnya yang tertarik nih kok, memang ada khusus doa-doa nih kan padahal begini ya. Kan kenal aja Ida Sang Yang Widi kan? Ampura yang pernah. Nah, misalnya ada yang sudah sering berdoa, artinya kan kalau di Bali kan sembahyang tuh sama dengan berdoa. Nah, sudah tuh taruh yang sudah rajin gini, kenapa tidak nasib saya begini? Dan Nike, apakah doa Nike tidak termasuk konteksnya atau doa-doa tertentu nih? Tergantung kijo kita berdoa. Oke. Ya. Begini. Kekayaan ini ilmu leluhur kita. Kekayaan bisa dicari, bisa didapatkan. Dicari, kita kerja menggunakan otak dan otot. Oke. Jadi YouTuber nih kan harus berangkat main masang kamera kene. Harus perlu harian. Betul. Ini penghasilan nagoman. Ya Kang Wang lah 15 juta per bulan kan. Tuh, kapah ada pada. Yang dapat kan yang lihat langsung gede on nyen jerajen mo guys liu rago ngupload konten lebihan man kayak 15 juta yang malas gede ya. Ini kita tidak akan dipelajari lagi karena berumus umur nyen rajen mo guys liu ya. Nah ini kan sudah semua tahu lah konsepnya. Nah jadi yang perlu kita tahu adalah kengkenang pangseng magai pang pipes teko nyerang ragau. Nah ini yang kita akan ada caranya juga. Nih bener pelajaran ini. Maksudnya kita tidak kerja tapi uang datang. Apa peruang ragau man? Wow ini dan ini cita-cita hampir semua orang nih gimana? Dan ini setiap orang pernah ngalami tapi dia nggak ngerti. Maksudnya penghasilan berupa uang atau anapi pada? Apa mobil begitu aja mobil nak ngemang? Lah. Umah begitu, umah ada nak nyediang. Nah. Oh, bani kene. Yen bani milu kene. Berarti ada gini model terapi atau apa namanya Niki pada di sini? Pintu rezeki malu buka. Oke. Diajarkan dulu membuka pintu rezeki dan ya. Bukti nih. Win taen man pendapatan. Bang apa pes nih? Bahasanya sedok kalau mau belanja pipes bengela. Belanja mesen kene genap pes yang berwisata belanja 100 kan aman. Makan. Habis ada nak ngetik yang tundun di belakang. Ada sing tepuk. Yang nak ditenengil. Kalau sing tepukin. Kayak neng orto pokoknya. Nih pas ada acara luar nepuk. Jangan nomor teleponnya. Nah, kayak aja teleponnya kalau ngotot po. Nah, kalian teleponnya nah. Win, mau bayar nasi ya. Kalian nggak gitu? Pernah. Coba dana pendapatan. Tuh kan baru makan. Nah Niki, mohon maaf, amburot yang pertama dikit pada. Niki dah tiang kadang-kadang bingung kan. Tiang pengen misalnya kalau pengen raktir teman kok ada rasa nggak enak kadang-kadang. Kalau kan dalam kondisi begitu, nanti tersinggung dia. Kalau dibayarin tuh, sebaiknya kita gimana? Tanya dulu, raga main enak. Iya, mulu raga kita main dia bayar dia sing ada urusan tersinggung, entah tersinggung ya. Mun win tersinggung yen bayar no. Kan sih sebenarnya. Ya masih. Cuma kan kadang kan Bali itu lebih kene pada ada ewah pakai jangan padahal sebenarnya oke ya kalau kita berarti kalau niat memang baik ya udah lakukan aja kita pada udah kepikir jangan menggenapkan pikir soal sayang bawa kamu gendan sekan bohong dia main gendan. Nyen Pak Win nepuk Pak Dek DJ ya tepuk melajar cek bayen. Oke. Silat lah gitu. Nah, Nika lanjut pada yang tadi gimana? Sampai di mana lu? Kalau ke Nah, tadi contoh pada yang pendapatan. Itu salah satu pendapatan baru makan gini. Nah, ada nak kita mobil jak mobil man. Kita rumah ada rumah man.
Nah, inilah yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan otak dan otot untuk kerja. Cukup menggunakan hati. Coba dulu. Ini semua orang bisa kan? Semua orang, asalkan berlaku untuk semua orang, asalkan pintu-pintu itu dibuka. Oke. Gitu. Berarti semua manusia kerja dengan otak dan otot itu akan memberikan penghasilan. Makanya ada gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian, gaji apa benada tuh? Iya. Jani megai jani manpes tuh. Gitu. Kampun. Ya. Kemudian kerja dengan hati mendatangkan pendapatan. Kalau gaji kan tetap. Sekitar itu kan. Misalnya man gaji 3 juta bisa bentlung tiban marah meneang. Yang pendapatannya butuh raga 2 juta aja 2 juta man. Butuh beliin motor man. Butuh beliin rumah man. Ya. Bani kita sekan bani kita nih. Ayo kita kerja menggunakan hati. Kerja menggunakan hati bagaimana? Kita kembali ke konsep Buano Alit, Buano Agung. Buano Agung itu apa? Buano Agung lah sumber segala-galanya. Apa ada di Buano Agung? Iya. Pipis kudang pipis ada. Coba keteang. Betul. Ya. Segala kebutuhan umat manusia disediakan oleh alam semesta. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghubungkan Buano Alit ini dengan Buano Agung? Itu sekarang. Buano Agung, tadi Pak Dek tanya, kan sudah kenal dengan Ida Sang Hyang Widi kan? Beliau sang pencipta, beliau disebut dengan Brahma bersama Saraswati. Memelihara Wisnu sama Laksmi, mendaur ulang beliau Siwa Parwati. Setelah menjadi 3, beliau menjadi 5 lagi. Beliau menjadi Pertiwi, tanah, air, api, angin, akasa. Karena alam semesta ini luas sekali, leluhur-leluhur kita mengajari adanya Dewata Nawa Sango. Di timur beliau sebagai Iswara dan Uma. Lord Dangin sebagai Maheswara dan Sri. Lord Brahma Saraswati, Rudra Santani Klod kau, Mahadewa Sanci kau, Sangkara Rodri kaja kau, Wisnu Laksmi kaja, Sambu Mahadewi kaja kangin, kemudian Siwa Parwati di tengah. Dan juga ada pura-puranya di Bali. Ya, ada pura Lempuyang, Gua Lawah, Andokase, Uluwatu, Batu Karu, Mangu, Batur, Pusaring Jagat. Di dalam diri kita juga ada linggih-linggih itu. Ada juga pada Dewata Nawa Sango. Jantung itu Uma sama Iswara. Paru-paru itu Maheswara Sri. Hati Brahma Saraswati. Pencernaan Rudra Santani. Ginjal Mahadewa Sanci. Limpa Sangkara Rodri. Empedu Wisnu Laksmi. Kerongkongan Sambu Mahadewi. Siwa Parwati niki kalau Pak Kadek menerapkan karena Tuhan itu ada di setiap sel kita. Nah, kita harus rajin-rajin menghubungkan Buano Alit niki dengan Buano Agung. Maksudnya menghubungkan itu bagaimana, Pak? Kita memuja Dewata Nawa Sango yang ada di 9 penjuru. Bahkan kita memanggil beliau agar berstana di dalam diri kita. Nah, ketika beliau berstana di dalam diri inilah beliau akan memunculkan sifat-sifat mulia yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Maksudnya memuja nih kan datang ke pura sembahyang atau bagaimana, Pak? Awal-awalnya kalau belum paham tentang pura-pura itu datangi sekali. Makanya orang Bali yang lahir di Bali dan hidup di Bali ini wajib mendatangi ke 9 pura tersebut. Setelah itu beliau ada di dalam diri kita.
Oke. Bagaimana kita terkoneksi dengan Dewata Nausana. Bagaimana kita selaras dengan Panco Mahabuto. Bagaimana kita selaras dengan Trimurti Trisakti. Bahkan selaras dengan Ardhanaraswari dan Sang Hyang Widi itu sendiri. Itu. Agak berat nih, Ki. Berat. Aduh, kalau membicarakan Tuhan tuh nggak habis-habis nih kepada ya. Nah, sekarang rezeki yang ada di timur bisa kita tarik. Rezeki yang ada di Klot Kangin di segala penjuru kita bisa tarik. Oke. Asalkan kita tahu satu Buano lagi. Buano Madio. Buano Agung, Buano Alit, Buano Madio. Buano Madio. Nah, Buano Madio ini kan apa, Pak? Buano Madio ini adalah pekarangan kita. Pekarangan di rumah. Pekarangan kita. Oke. Di dalam satu pekarangan orang Bali, Karang Bali, itu pasti ada orang tua dan mertua. Orang tua, mertua, betul. Ada saudara-saudara. Di Banjar-Raga pasti ada perjuru-perjuru. Betul. Pasti Raga ngelah pisaga. Pasti Raga ngelah pasangan hidup. Ya. Pasti ngelah ipah. Pasti ngelah pianak keponakan. Pasti ngelah leluhur-leluhur. Pasti ngelah pembantu atau pekerja. Oke. Pasti Raga ngelah guru. Guru agama, guru spiritual. Ya. Nah, semua orang-orang itu adalah perwujudan dari Dewata Nausana. Oke. Kalau kita ingin menarik rezeki dari timur, kita harus membuka kunci pintu rezeki niki di orang tua dan mertua kita. Di timur, ya. Orang tua, mertua. Kalau kita rezeki paling besar ada nggak, Pak Dek? Misal timur, barat kan? Sama semua, Pak Dek? Rata-rata. Ya. Kalau nih membuka kunci dari timur, bahagiakanlah kedua orang tua dan mertua. Nah, konsep bahagiakan orang tua dan mertua itu apakah dengan ngasih mereka duit per bulan atau berhormat pada mereka, atau konteksnya konkretnya bagaimana, Pak Dek? Mungkin orang tua hanya satu keinginannya. Anaknya sukses dan bahagia. Oke, itu saja sudah membahagiakan mereka. Kalau kita gagal, beliau lebih baik mati. Ya. Sekarang amat bahagianya orang tua win. Betul. Pana anak lali-lali kayak itu nekang ya pis. Kan jadi meretawa nekang pis marah. Nah ada nak pana nih sing kenal aja ada raman. Oke. Anak yang mengecewakan hati ibunya, baik lewat pikiran, perkataan, dan perilakunya, dia akan menemukan berbagai halangan dan rintangan dalam hidup, termasuk masalah kesehatan. Bisa saja kena sakit keras dia. Oke. Makanya ada orang sakit tuh, ketika dia tiba-tiba hormat pada orang tuanya, tiba-tiba sakitnya sembuh karena bisa ada. Jika ada anak yang mengecewakan ayahnya lewat pikiran, perkataan, dan perilakunya, dia akan menemukan permasalahan ekonomi dalam hidup, termasuk dililit hutang. Oke. Dia yang bisa membahagiakan ibu dan ayahnya, dia akan bahagia semasa hidup dan setelah kematian. Oke. Dia yang bisa membahagiakan kedua orang tua dan mertuanya, rezeki yang dimiliki oleh Dewa Iswara dan Dewi Uma akan mengalir lewat orang tuanya. Iya. Gitu. Nah, kunci pertama untuk pintu pertama ini pintu kangin orang tua kita. Pintu kedua Klot Kangin. Hiduplah rukun dengan kakak dan adik. Oke. Siapa saja yang rukun pada kakak dan adiknya. Sebelum ke pintu nikah, Pak Dek, ke orang tua, misalnya Pak Dek tadi bilang ada anak yang tidak kenal orang tua. Maksudnya gimana nih, Pak Dek? Pue. Pue pokoknya jak pue sing dakwang orang tua. Konseng dan sing cocok ya kan? Kan banyak yang gitu. Banyak sekali fenomena. Yang cocok aja orang tua. Orang tua umurnya 60 tahun, ragau maro 30 tahun, kengkian yang cocok. Nah, dia kan kadang ketemu teman begini kadang-kadang dia nggak cocok sama orang tua. Kenapa kamu nggak cocok? Waduh, mindsetnya cak
tangkal aja kuno, padahal zaman jadi bo kene gitu. Sebelah aja kotor segini. Nah, itu. Men bapak awak DJ tamat. Kita ngena. Oke. Sing masuk, awak DJ, awak kuliah. Kan berbeda. Men balik ya, awak tanya bapak awak gitu. Kadian bapak awak nge awak tanya bapak. Meskipun bagaimana orang tua kita tetap hormat. Sejelek-jelek orang tua, ragane ngai raga we. Ragane miara raga we. Ragane ngonyokolahan raga we. Niko ampun, makanya zaman sekarang niko banyak sekali kayaknya orang yang puik sama orang tuanya gara-gara niko ampun mindset yang lama dengan mindset zaman now sekarang ini kan beda-beda mau mekerah kan jak channel senang zaman caning kan Ramo siap kan Tengel lah raga berdua itu. Tengel lah raga. Ya, niko tengel lah raga berdua gitu. Oh, berarti meskipun bagaimana kita tetap hormatkan tempatnya itu kunci pertama ya. Hormat kepada orang tua. Oke. Rukun dengan saudara, berbakti kepada luhur dan sang hyang. Iya, oke. Pintu berikutnya Pak. Pintu berikutnya tuh nih Klot Kangin, kengkian muka pintu Klot Kangin. Iya. Berhubungan baiklah dengan kakak dan adik-adik kita, juga teman sepermainan waktu kecil sebelum sekolah. Oh, Niko juga pengaruh teman sepermainan waktu kecil. Iya. Oke, biar nggak ada kata, wih, jadi bo marokannya wajah somong kan, pasti ada kata-kata. Puh, ibu di rumah sakit ya koneno. Pidan rumah sakit, pidan gua secenik nak iya wajah ngalih-ngalih lindung dan mi dengok mi. Oke. Bisa ya dengok kamu, jak ngaboya amplop tipis gitu. Merebuka aja satu-satu sisi dasar. Ya. 1 juta bang ide kan yo. Ini kan rezeki, ini kan? Ya. Ini kan pendapatan, ini kan bukan penghasilan. Agak berbaring di rumah sakit. Papa timpal teko. Memang 1 juta. Sing 4 juta. Betul. Tuh maksud dia. Ya. Ya naga baik aja orang tua. Tepuk raga sing lapis nak bungkung nih, awdo nih, adab nih gitu nih. Ini pendapatan nih. Oke. Gitu. Nah, mungkin lanjut dulu Pak Dek. Pintu ketiga. Ya. Ingat pidan naga melajah di sekolah. Kan baik mungkin guru-guru itu. Guru, dosen gitu. Ya. Oh, ya pokoknya hormati kan terapkan ilmu-ilmu ne bakat tuh. Ya, pidan aji na kamera kan yo kan. Jani anggon kan pipes. Aji nu nulis pidan. Kan guru-guru ngai satwa kan. Bisa udah di wartawan nekang pipes. Ya. Ya. Misalnya ada guru pengajian di desa di Banjar. Masan Covid agane ngurus wargane jeung bantuan. Oke. Kita harus hormat kepada guru pengajian, guru wisesa, pengurus raga. Kan liu najak pengurus najak peleh kan. Tapi dalam konteks sekarang kan sulit juga masyarakat karena kompleks masalah kalau konteks nikah pada misalnya kalau perjuru atau guru wisesanya memberikan tauladan atau itu kan tidak oknum. Korupsi. Itu kan maksudnya kecuali oknum gitu. Ya. Ini kan secara umum. Yang namanya perjuru itu pasti mengayomi masyarakat. Betul. Mungkin ada kesalahan apa nih ya. Dengan fenomena niki membuat masyarakat tuh sulit sekarang menghormati guru wisesanya. Banyaknya oknum nih kalau korupsi merajalela kan. Ya, tapi ada yang baik. Ada yang baik, betul. Tidak semua. Coba di Indonesia Jokowi yang top nih jadi. Ya. Walaupun yang lain-lain itu kan latah dan. Betul. Kemudian Klot kau bagaimana membuka pintu rezeki Klot kau? Lah timpal sekolah. Sahabat, pisaga tuh. Yen rago baik ya pisaga. Yen naga baik ya sahabat, ya. Yen naga baik ya teman-teman sekolah. Rezeki yang dimiliki, yang dikuasai oleh Dewa Rudra dan Dewi Santani dikirimlah lewat mereka. Oke. Win, yang komang teman kuliah,
Lu nggak ada baju, misal tukang sablon, lu nggak ada baju. Nih anu po, nyamu dadio ngai baju mangatos ngida ngai nang. Namanya bercontohnya, bang contoh aja. Orina ngai mangatos, misi bati seket tali itu kali mangatos kuda. Ya. Pernah dapat gitu dari teman-teman informasi? Pernah. Itu maksudnya. Maka kita harus baik dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pisago-pisago kita. Nah, ketegalang di Juma nih, Erwin, kiki aja nih tuh. Yang gue aja agak pisago sing tawang gitu nih. Di jauh kan not sing ada, senang badan kita di ini gitu nih. Banyak sekali yang gue aja pisago. Maka penting jerago. Iya. Berpisago dengan baik. Ya. Nah, cara terbaik umumnya kalau kita ingin berbuat baik sama orang tua, teman masa kecil, tetangga, teman sekolah, guru gini, cara paling bagus itu bagaimana, Pak? Rago kan sakti jadi jauhnya. HP ini kan sakti. Lain nomor HP ini ya. Kirim nang apa? Hai, selamat pagi, enggak kabar. Menyapa kan tuh. Ingat, luar biasa. Siap. Ingat Win metimpal jeun perpindahan bopo. Ya. Pindahan uga serago cun di SD itu kene kan lain anu. Betul. Jani buka pintu lengkau jani. Pintu lengkau tuh ada si pasangan hidup raga. Pasangan hidup. Kalau kita tidak harmonis juga bisa menutup rezeki juga, Pak. Waduh, berat. Berat saja. Nyan jam iya gang jak kurang neo. Berat hidup. Termasuk ngalih kurang kedua kada, Pak? Waduh, berat, Ben. berat. Oke. Coba wawancara ngelang kurang. Iya. Mungkin bahagia yo. Iya. Meskipun ada yang terlihat kayak, tapi mungkin dia otaknya ruwet gitu siapa hari pada nggak? Oke. Kian batis semenjak dini jadi tuin. Iya. Yang gen lakukan bese bau puyang apalagi pikir dia nggak apalagi nak ngelakukan dua ikuran win kan kene mat kan tin jane aduh ngandek gitu di mana Pak sing tadi gitu nggak dengke ya kalau apalagi nak hamil pada woi jaga pang perencani gitu Iya, berarti coba yang rago baik cak kurang rago. Kadang-kadang kan sing sipes kantongan kan. Nggih. Nak tawa kayaknya bisa bahar rago. Nggih. Iya nago puwe cak kurang. Nah, apa sih nang mah kopi sih ada nak kaya. Ingat ya aja koran dia ngomong ente kene uyut jangan mani dan age kopi nah gitu. Seluung-luung timpa lago di luar sing itu. Di kengkeng nak kurang naga kengurus betul. Maka utamakanlah pasangan hidup kita itu. Jadi kaja kau jadi buka pintu. Di itu ada ipar-ipar. Saudara ipar. Enak kan nak liu betungkas ja ipah kan. Betul. Nang coba rukun ngeragawa. Pok rai nang galung kuning gitu. Bisa salah mana kilo kirim. Iya. Bisa baju baru beli akhirnya. Iya rago baik, iya rago puwe apa sih ada ngomong. Dewa Sangkara dan Dewi Rori akan menitipkan rezeki beliau lewat ipar-ipar kita. Terjadi nih titip ngerezeki bos ngajak ngomong kan. Oke. Tahu Erwin kita tonton kita padahal dia ipah nih. Iya. Lah ipah. Punya apa deh? Kan sih bang dia apa kan ipah? Pernah pasti. Iya. Pasti. Iya enggak go baik. Iya enggak sing peduli kan ya sing masih peduli kan enggak. Oke. Tuh. Pintu utara. Anak keponakan. Kalau kita sebagai orang tua dengan tulus ya mendukung anak kita, menyekolahkan, memberikan pendidikan apa aja dengan serius raga. Nyen gaji pertama bisa serang ke dia. Oke. Termasuk keponakan juga gitu. Kalau kita memang perhatian pada dia.
Dewa Wisnu, Dewi Laksmi akan mengirimkan rezeki lewat anak dan keponakan kita. Oke, ya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8, kajak angin, leluhur. Oke, itu. Sang Yang Sambu dan Dewi Mahadewi akan mengirimkan rezeki kepada kita lewat leluhur-leluhur kita jika kita bisa membahagiakan leluhur. Caranya membahagiakan leluhur itu kan orang yang sudah melingih rong kiwa jak tengen nih, Kak. Caranya adalah setiap saat doakan beliau kepada Dewa Siwa, Betara Yang Guru yang ada di tengah. Agar Betara Yang Guru mengampuni segala dosa, baik leluhur lanang kita dan leluhur wadon kita, melepaskan keterikatan dengan duniawi dan mengizinkan menyatu dengan beliau di rong tengah. Kalau beliau sudah menyatu di rong tengah, dengan mudahnya beliau akan mengirimkan rezeki-rezeki kepada kita. Ya. Gitu. Jak ngipi raga petang neng. Nyampat pak di sangganing tu dangin kemulaan melang kedaseng itu. Sehingga ngipi neng. Pin mana nebes ngipi kan semua nyampat, nyampat. Luk gitu. Cek bungkung dua. Bungkung jinaran tu. Mas tu pidan tu. Marocek jek daso gram. Ya. Yang jani kan di 1 juta per gram kan. Kali yang daso 10 juta. Kali 40 juta. Dan ini terbukti ini semua. Padahal kan sudah banyak menangani kan, artinya yang keluhan yang pengen membuka pintu kan, pasti keluhannya ada yang rezekinya seret nih kan, memang dia mengakui hubungan baik memang iya kang jakuran aja matuan sing kayak takon. Oke. Mungkin pasti ada yang menangis juga kan, curhat kepada kan, weh gimana, sudah semua ada kepada pintunya. Numin beten jadi. Beten ngelah raga pegawai, ngelah raga pembantu. Itu pun bahagiakan mereka. Pegawai dan karyawan kita. Menago dari bos pegawai, nyen nama gaya raga apa pegawai? Pegawai. Iya raga melayani pegawai dan membahagiakan. Ya petang lemah ya megainya. Yen sing rengwang dia ada raga kan dia megai. Oke. Artinya gaji sesuai dengan gini dia. Bonus bang. Ngelemur ya bang ben pipis amat mana ten ya. Pak sih ada ngelemur ben pak kata ya. Waduh, sudah semua pada kan? Ben sih nih di atas. Di atas nih. Dari Akasa nih. Tadi kan dari Pertiwi. Dari Akasa jalankan apa perintah guru spiritual. Yang mau dijalankan tuh kita kan disuruh selalu harmonis dengan lingkungan. Yang lakukan tuh gampang. Apa alih ada. Tapi di sini ikut acara ini bukannya jak kau sugih mau keplok sing. Jak begitu butuh jak man. Tidak terduga-duga namanya pendapatan kan. Betul pada itu. Tapi yang bo nawang ilmune dos word megahenya no. Betul. Karena pegawai itu nekang penghasilan gitu. Yang kerja dengan hati mendatangkan pendapatan gitu. Betul. Wah, ini ilmu sangat mahal menurut yang pada semua pengen banget dan sederhana dan orang tidak mau melakukannya gitu. Masingnya nih lalu ilmu mahal dan sederhana dan sulit dilakukan. Niki sebentar sudah di-share caranya Niki baca kunci. Tapi nyen dot gitu mai gisi surah melude. Masalah detail tentang caranya kan. Enggak cuman perlu dipegang aja kepalanya. Disentuh dikit dibenah-benahnya dikit plus gitu. Ini kan nak marah dipikirin kalau gitu kalau gitu kan kita pikiran menjalannya kon dia. Sebelum mendapat berkah dari guru gitu. Oke. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya sekarang setelah menonton niki. Nah, tiang bo kadung gini misalnya pada sama gini, sama pintu 1, 2, 3, 4 dan semua mungkin kengken caranya apa bisa diperbaiki? Bisa pada kayak pintu. Caranya apakah pertama minta maaf atau perlahan atau gimana? Nggak perlu minta maaf. Nggak perlu minta maaf. Kita di Bali kan diajarkan level buta ya, manusia ya dewa ya. Mereka yang masih di level buta pasti kerja nggak pedih nggak?
Mekejang nak iri, mekejang nak dengki. Pokoknya jak negatif kan. Kalau begini jak nebe ada tertutup pintu rezekin ya. Orang iri, dengki, marah. Dengang, rengas, ngap. banyak kayaknya. Tingkatkan ini ke level manusia. Ya. Caranya pada? Ya, mulailah melajin agama. Mendingang YouTube nih bermanfaat. Baik-baik gitu lah. Belajar menjadi orang, ugasnya kan menjadi orang jahat. Jadi belajar menjadi orang baik. Nah, ne mai itu ia nenu jahat kalau baik entiang. Ne baik, semua entiang jadi orang baik. Pang jadi orang bijak. Yen bijaksana ne beragama halu hadeng. Siap. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tak gampang. Wah, luar biasa gimana ilmu yang sangat bermanfaat untuk semeton yang mau menjalankan niki tinggal jalankan kan Wih, ternyata tiang pun baru tahu nih ya. Masalah yang pada pintu nih pada tiang kira napi nih membuka 11 pintu rezeki apakah ada apa ternyata di samping awak ternyata ada guys ya yang kita ajak sehari-hari kan makanya orang banyak yang bingung nih kan kerago sudah mau bakti mau kerja keras mau ngai kene ngai usaha jak bangkrut kita mungkin nih kalau pintu-pintunya perlu dibuka penempat nah ini sampun mau buka kan perlu mesti orang ya ada nak puik jak matuan 4 tahun sama mertuanya ya milu ya acara nenek orto nenek ini realita pak realita di hari keempat jak tekau matuan nenek puik ke sini milu nih wi meme nawang wi tuyuh ngurus cucun meme telu wi sing megai nah ni meme ngelapis bedik ni bangi pes bedik beliang raga mobil nah bapis 170 juta beliang mobil Veloz ya setelah diulapin ada tamu teko nagih nyewa 9 bulan langsung dibayar cash. Karena ia merasa matuan ngemang pipis kan kemo si matuan bu niki mobil nak laku naik pis weh memek dan orang tu untuk Dewi gitu. Wow, ini tumen yang dengar biasa dia ketik pada di YouTube cara menjadi orang kaya kamu kenapa boysen woi kerja kata ada nabung tuh. Nah niki secara spiritual niki ternyata begini Pak. Ini pendapat. Simplung saya. Ya. Jagma. Ada seorang arsitek beli mobil Fortuner. Kopet kan sing megaya ya. Dijual lepes. Kurang neng lah utang 1 juta. Milu ya kene. Di milu kene ada kene. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda mohon? Tulis sekian ya. Pneumonia Fortuner. Nelo panglunas utang. Tapi ya sing awang dijauh kadang kalau tekan nih. Nak dipaksa tiang bikin apa yang Anda butuhkan. Tulis. Kan kadang-kadang bias kebutuhan dengan keinginan nih. Ya. Kebutuhan artinya apa nih perlu untuk bisa survive. Itu. Milu ya bukannya inisiasi dan itu inisiasi. 3 bulan sing ada apa? 4 bulan sing ada apa? 6 bulan sing ada. Di 7 bulan. Lah ya timpaling nusa dua. Tuh. Nutu dari hasil teo. No, sudah mau gaib. Nenek ada bos po. Di tanah ini. Kan segambar tuh. Kan gambar kan. Iya. Den kamu jak disetujui. Noling aneh. Buat detail kan. Ciguda ini. Enggak banyak 600 juta. 600 juta. Tunggu ya, Dek. Ini saya enggak ada uang cash. Saya mau jual mobil Fortuner dulu. Nanti kamu ambil uang. Atau kamu mau mobil Fortuner? Wih. Ya maulah, Pak. Dibawa mobilnya ke sini, ditunjukkan. Pak Dek ini loh. Kurang nih ngeleng kan.
Pak dek jak lunas sultan dia kengken cerita nih dia ngelah timpal baik megai di Amerika mulai ya ketemu dia takon dia apa yang perlu dia bantu gitu nih ya teman megai di Amerika dia ngelah jutang sata kewah juga alian-alian janingan nah wago timpal wong nih pes yang lumayan itu bendan Jawa ngelah pes kayak tuh yang Fortuner man utang lunas. Ya. Tiang sendiri bengong-bengong tuh. Cerita-cerita nama itu. Ya. Begitu cara kerja alam semesta memang gini Pak Deng. Ada ben yang membuat tiang kaget sih itu. Nak mai kan sing kena bener dulu mau sigeh apa dulu mau apa nih mai sing itu. Betul. Milu ya gitu. Sing boy ingat ban. Nggih. Begitu tiang ada ngacara besar, kau ya aja nget ya. Pak Ade makasih lah. Napi netunas tiang se acara niko ampunan niki kang yang gitu. Kan sing bani malet. Sudah acara maro ben jak 10 juta bang ini pipis. Ya. Ya kurang juta ya teman. Nggih. Itu loh. Kengken ya Pak. Nih tiang nak anu nih. Tender pangman tiang proyek niko. Kenyang tiang proyek niko Pak Kadek gitu. Apa artinya PC 10 juta yo manang kudang emo? Ya, betul Pak Dek. Seperti itu. Iya. Seperti itu aneh-aneh. Tapi bukan berarti yang sudah dapat kerja atau sudah dapat pendapatan malas-malasan terjadi gitu. Penghasil tetap. Nanti habis nonton ini katanya Pak Ade Sambaran nggak bisa kerja gitu. Dan ini nak gaya lo saja konsep itu mungkin bisa dijelaskan lagi dikit pada nggak kerja bisa mendatangkan pendapatan. Nah, gimana cara Nika tidak bisa kita dapatkan per bulan kan? Kalau mau pendapatan rutin maksudnya ya kerja kan kita mau itu penghasilan tuh. Penghasilan pendapatan. Oke, siap. Ini kan aneh-aneh nih. Jadi kengken cara raga bekerja sing hati kan tuh nak takon. Takon kengken cara bekerja dengan hati kita nomor terjadi. Oke, cara bekerja dengan hati betul. Buka hati. Hati naga nak kene misi garis din. Oke. Pintu nih. Membuka hati nih harus naik. Nih anggo ngedang nih. Banyak senyum. Oke. Eme tepuk beli dangin ya. Senyum ya. Adi tepuk. Guru tepuk. Perjuru tepuk mukenyam. Pisagawa tepuk mukenyam. Quran ni tepuk mukenyam. Ya. Karena itu bisa mendatangkan aura feedback lah. Khusus nih yang kurang. Mukenyam saat gituan. Oke. Tak dia dong idam. Lain rasanya Wil. Ya. Siap ada. Kalau tiang selalu mau kenyang. Nak liu nak ngidam Win. Banyak. Apalagi sengaja matiin lampu pada. Gelap-gelapan aja. Kan yang fetis orang beda-beda katanya. Hipah tepuk tepuk jak kenyam man. Enak liu nak sing bani noleh ipah. Iya. Kau ipah lagi kajo ya bisa live ya. Live. Nah, niko banyak nih kepada. Pana kopona ang kenyaman. Kerong 3 raga kejam. Ya. Gitu menggai dari ngati tuh ya kayak wah gitu. Karena kenyam tuh liusan artinya Win. Nggih. Aku menghormatimu, aku memaafkanmu, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Di balik senyum nih kepada desan gila. Makanya yen dot penuh rezeki nyen tepuk jak kenyam mang. Nah kan kalau zaman sekarang ada yang mau saya lebih baik nyebang daripada memberikan senyum palsu. Nah, kan gimana kata-katanya kalau tiang salah juga. Tiang tidak termasuk aliran niko. Oke. Tiang jak api kudia tiang jak mekenyam jak. Karena api, kan api ya gedang tiang jak mekenyam. Karena kan kita tidak melarang dia apa namanya tiang percaya juga dengan kekuatan apa namanya yang gestur tubuh mempengaruhi pikiran kan apa sana? Psikosomatis kan lah. Ya.
yang pikiran mempengaruhi. Apa yang terjadi di dalam terpancar di ya, meskipun kalau kita pernah baca buku, kalau kita unduk, otomatis pikiran akan lebih ke cenderung begini gitu. Tapi hati saya gitu, Win. Oh, hati nggak gitu? Kalau bener-bener ya jak deman. Oke. Kalau bener duan ya jak tersebat po. Oke. Ya saya ngerti nih, kuluk-kuluk apa saja saya ngerti ya. Gitu. Oke. Dan lemau kan berpikir nih, nak mau kenyam ben saja kenyam ya apa sih gitu ben analisa. Oke. Dan tiang kalau nak mau kenyam ya tiang deman gitu. Oke. Entah jelek ya kan yang lah urusan itu. Iya. Kalau mau kejang urusan timpa leket urusan gitu. Oke, siap. Artinya fokus pada apa yang bisa dikontrol itu ya. Pikiran orang lain kan kita nggak bisa kontrol kan. Menjani adi raga mau kenyam aja nak toto nang sih gitu ya. Karena orang-orang itu adalah perwujudan dari Dewata Nawasangau. Oke, kembali lagi dengan konsep tadi. Yen raga menghormati Tuhan, hormatilah perwujudan beliau yang ada di pekarangan raga. Iya. Nah, begitu sederhananya. Banyak yang nanya latihan dulu kan dan pada Win, gimana ya Win, saudara saya itu buka usaha apa itu selalu gagal itu Win, gimana itu? Nah, mungkin tapi yang setahu dia memang karakternya dia. Yen usaha kene Win. Kalau usaha di mana? Nak sengonya yang nak cocok ada di pengusaha. Oke, ada cocok juga pada ya. Lemau itu ada 5. Oke. Dia cocok melayani punakawan, ada kelahiran punakawan. Ya jak melayani. Dokter, perawat, penyembuh tuh yang pelayan tuh. Iya. Jam 1 ditega pintunya ken gitu ya mau kenyam. Termasuk dokter wayan itu pun ya. Pelayan itu ya. Oke. Ada nak kelahiran raja ratu. Tuh gede jam 1 pintunya mau. Iya. Nah, ini topik ini kan kita bahas minggu depan. Ya, Oke, karena sudah 1 jam lebih mungkin. Sukses semua nih Pak Dek. Ya. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi semeton penonton Jag Bali yang ingin hidupnya lebih harmonis. Karena ukuran harmonis jadi nak liung lah pesal Pak Dek. Cukup lah. Butuh ini ada kan. Di mana dalam keluarga itu ada keharmonisan, di sana rezeki akan mengalir. Oke, siap. Sukses semua Pak Dek. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Semoga Pak Dek selalu sehat, semoga dan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang di Jag Bali, karena banyak juga yang mendukung Pak Dek. Bagus. Banyak, wah ini King, bahkan ada yang request Q&A ini kan gini Pak Dek. Mereka punya pertanyaan, Pak Dek langsung jawab. Langsung mungkin yang post sebelum mulai nanti. Kan mereka mungkin banyak yang lihat di Instagram sebelum kita mulai niki nanti mereka bertanya, mengajukan pertanyaan pada langsung jawab, kan bisa kan dibuat konsep bisa nanti minggu next lah ya. Sukses semua Pak Dek. Kita tutup. Om Santi.